revisi undang-undang kepolisian ini saya yakin Yeah. 100%. Bukan keinginan presiden. Oke. Bukan keinginan presiden. Apakah Prof melihat ada indikasi keterjebakan atau dijebak atau apapun presiden oleh institusi tertentu? Jangan-jangan ini revisi undang-undang ini ya yang konon katanya sudah ada surpresnya ya, Yeah. surat presidennya kepada Komisi 3 DPR itu hanya untuk melegalkan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang sudah dibuat ya oleh Kepolisian Republik Indonesia dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 2002 Pasal 28 terus kemudian dilegalkan. Indikasi Kapolri tidak memahami reformasi sangat jelas. Apa bisa dikatakan bahwa saat ini polisi sudah merasa menjadi super body tadi? Saya rasa demikian. Saya rasa itu keliru. Itu keliru. Harusnya kan tidak demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami dari Forum Keadilan TV mengucapkan selamat Idul Fitri untuk pemirsa sekalian. Semoga kesadaran untuk beridul fitri membuat kita semua mau, rela, ikhlas, dan tegar untuk melakukan perubahan-perubahan menjadikan negara ini lebih baik lagi. Sobat Madilog, beberapa waktu yang lalu kita pernah membincangkan RUU TNI dan rasa sesak warga atas berlakunya undang-undang itu saat ini masih belum lagi luruh. Pada saat itu, pada saat belum lagi rasa sesak itu hilang dari dada kita semua, kita mendengar bahwa DPR RI tengah mempersiapkan, tengah menghandle rancangan undang-undang Polri. Seberapa krusialnya RUU itu? Untuk itu, di hadapan kita semua telah hadir Profesor Dr. Yudi Krisnandi. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi Politik dari Universitas Nasional. Beliau juga adalah mantan Menteri PAN-RB dan Duta Besar Ukraina, Georgia, dan Armenia. Mengapa saya sebut negara itu? Karena nanti akan berkaitan dengan perbincangan kita. Dan beliau juga adalah penulis buku Reformasi Internal ABRI. Nama semua angkatan bersenjata sebelum reformasi. Prof, saya membaca tulisan Prof baru-baru ini di Harian Kompas yang kemudian ada tersirat bahwa Prof menilai revisi Undang-Undang Polri justru berbahaya dan lebih baik diganti dengan katakan saja agenda reformasi Polri. Dulu kita mengenal ada yang namanya reformasi total. Nah, seberapa total sebetulnya Polri ini harus direformasi? Tentu reformasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia perlu lebih tajam ya, mengingat reformasi nasional itu sudah berlangsung 27 tahun. Sejak 21 Mei 1998 yang diawali oleh reformasi internal ABRI. Itu nggak boleh lupa sejarah, ya, terutama para politisi-politisi yang lahir di era milenial, ya yang mungkin juga lahir di generasi Z ini, yang baru masuk ke Senayan, ya, yang baru duduk di Komisi 3 atau di Komisi 1, yang pada saat terjadinya proses peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru ke era reformasi 21 Mei 1998, mereka mungkin masih SMA ya atau lebih muda dari itu. Kalau mereka kuliah, mungkin mereka belum menjadi aktivis. Tapi kalau mereka pada saat itu sudah menjadi aktivis, tentu tahu betul perjalanan sejarah, makna filosofis dari perubahan itu. Nah, dengan demikian maka reformasi nasional itu adalah kelanjutan daripada reformasi internal ABRI yang menyisakan pekerjaan rumah belum dilakukannya reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau ditanyakan seberapa perlu, seberapa dalam, ini sangat perlu dan akan mendalam. Mengapa? Karena selama 27 tahun ya setelah
ABRI ya direformasi. mereformasi, dan kemudian TNI sendiri dengan Undang-Undangnya nomor 34 tahun 2004, dan polisi sendiri dengan Undang-Undangnya nomor 2 tahun 2002, itu polisi belum pernah dilakukan satu evaluasi kelembagaan yang menyeluruh. Ya. Apakah postur kepolisian, profesionalisme personel kepolisian, atau budaya kepolisian sudah cukup pas di era zaman yang sudah berubah jauh dari tahun 98 ke tahun 2025 ini. Nah, dengan demikian maka proses pendalaman untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu diperbaiki, yang perlu ditempatkan pada proporsinya yang pas di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan, sebagaimana tuntutan masyarakat yang semakin demokratis, karena dunia ini sudah sangat demokratis, dan demokrasi sudah menjadi nilai-nilai yang universal, akan sangat ketinggalan zaman, dan akan ditinggalkan oleh sebuah proses gerakan perubahan dunia apabila masih ada negara yang tidak demokratis. Sangat lucu. Nah, 27 tahun tadi Prof mengatakan ya. Dibandingkan dengan ruh reformasi yang diinginkan ketika reformasi ABRI itu digulirkan, dengan kondisi nyata hari ini, kita bisa lihat dimanapun lah, terutama di di medsos, kemudian di media-media, betapa mengkhawatirkannya kondisi Polri gitu. Nah, seberapa perlu, seberapa gawat daruratnya sebetulnya kondisi Polri ini dihubungkan dengan ruh reformasi ABRI tahun itu? Kalau dikaitkan dengan semangat reformasi dan ruhnya, reformasi yang perlu dilakukan terhadap Polri ini menjadi sebuah kebutuhan, ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kedaruratan, ya, memang belum mencapai satu titik klimaks di mana polisi Indonesia ini perlu dirombak seperti polisi di Georgia pada tahun 2003-2004 ya, di era kepemimpinan Presiden Mikhail Saakashvili yang melakukan reformasi besar-besaran, bahkan satuan polisi lalu lintasnya itu bukan dikurangi, bukan diseleksi, tapi dibubarkan. Lalu polisinya diganti 50%, ya, karena memang sudah berada di titik nadir. Nah, kondisi kepolisian Republik Indonesia dalam pengamatan saya, kami ya sebagai pengamat ya, reformasi nasional, tidak semengkhawatirkan itu. Boleh saya menyela kalau gitu, Prof? Ya. Ada seorang perwira polisi menembak mati seorang polisi juga. Ada seorang jenderal polisi yang memperdagangkan narkoba dan lain-lain. Apakah itu bukan tanda-tanda kedaruratan, Prof? Itu adalah tanda-tanda degradasi karakter, moralitas, nilai-nilai budaya kerja kepolisian. Itu memang merupakan tanda-tanda yang mengarah pada satu titik bahwa penting dilakukan reformasi kepolisian. Namun kalau sampai kepada satu kondisi kedaruratan, saya sudah mencoba menghitung ya, berapa sih sebetulnya, anggap saja kalau polisi-polisi yang abuse of power, ya, yang melampaui batas-batas kewenangannya, atau kita sebut dengan overdosis wewenang, ya, yang menyalahgunakan kekuasaannya. Itu kalau dihitung ya jumlahnya tidak lebih dari 2.000 orang-orang yang berada di pusat-pusat komando teritorial kepolisian. Sebut saja misalnya pimpinan-pimpinan di tingkat Polda, 38 Polda, ya. Lalu kemudian di tingkat polisi resort, ya, kabupaten dan kota, itu kira-kira 520-an, ya. Atau misalnya sampai ke polsek-polsek, saya rasa juga itu masih di bawah komando Polres-Polres. Jadi saya hitung-hitung jumlahnya, ini kurang lebih tidak akan mencapai 2.000 orang kalau diasumsikan mereka ini abuse of power, ya. Dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya, ya, dengan atas nama undang-undang kepolisian, dia berlaku sewenang-wenang dengan asumsi begitu ya. Dibandingkan dengan 477.000 lebih anggota kepolisian sekarang. Jadi kan kecil sekali.
ya. 10%-nya saja baru 4.700, ya. 47.100. 1%-nya 4.700. Setengah persennya ya itu ya, itu setengah persennya baru 2.300-an. Itu setengah persennya. Ya kira-kira 0,5%-nya. Jadi tapi 0,5% ini merusak citra secara keseluruhan kalau diasumsikan mereka ini abuse of power. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan satu penilaian ke dalam, ya, ke dalam tubuh kepolisian, apanya yang salah, apanya yang perlu diperbaiki. Karena apa? Seperti pepatah mengatakan, karena nilai titik rusak susu sebelanga. Ya, susu yang begitu murni putih kena tinta satu tetes saja, itu berubah warnanya menjadi hitam. Nah, kita kan harus menghindari adanya tinta yang jatuh, ya, ke air yang bening ini. Nah, itulah pentingnya reformasi kepolisian untuk melihat secara jernih ya faktor-faktor apa yang menyebabkan citra kepolisian ini tidak begitu baik di masyarakat. Kalau saya mengatakan buruk sekali, mungkin tidak ya, karena saya meyakini masih banyak sekali polisi-polisi yang baik. Saya menemukan polisi-polisi yang baik, yang punya karakter. Bahkan terakhir ya, belum 1 minggu ini nih Kang Darmawan, ya, ini pengalaman pribadi saya dengan keluarga. Saya sedang pulang mudik nih dari Jakarta mau ke Cirebon, tapi karena jalan ditutup, ya mutar-mutar sampai ke arah Purwakarta, masuk ke Bandung dan sholat Jumat di jalan tol arah Bandung Sumedang di rest area Cisumdawu ya. Pada saat itu saya udah jam Jumatan, ya. Hampir jam 12, sulit mendapat parkir, padat, bisa dibayangkan kan rest area pada saat. Lalu kemudian ada polisi, ada seorang polisi, pangkatnya itu sersan, ya, pakai baju lengkap. Terus supir saya menyampaikan, Pak, boleh nggak minta tolong? Itu ada satu tempat bisa parkir nggak? Ditungguin. Oh silakan Pak, dibukakan. Padahal kalau kita tidak minta bantuan itu, waduh, mungkin nyari parkir belum tentu dapat sholat. Singkat cerita saya bisa sholat. Setelah selesai itu, singkat cerita keluar ya dari tempat yang sangat sulit itu yang diberikan oleh polisi. Itu saya tanya ke supir saya dan istri saya, itu tadi polisi yang bantu itu udah dikasih uang belum? Maksud saya sekedar ucapan terima kasih. Ya wajar, apalagi Lebaran dia sudah sangat membantu. Saya bisa sholat. Terus istri saya dengan supir saya mengatakan, nggak mau Pak, loh kamu ngasihnya berapa? Disebutkanlah sekian rupiah. Saya bilang, agak cukup banyak, tambah lagi, nggak mau katanya. Apa ngasihnya uangnya diperlihatkan atau di amplop? Udah di amplopin rapi, nggak mau. Dia bilang katanya, saya sudah mendapatkan uang harian 130.000 satu hari untuk makan siang sudah cukup. Bayangkan. Masih ada ya? Masih ada polisi yang seperti itu. Saya sampai salut. Saya sampai, wah luar biasa. Saya tanya mana polisinya sampai saya cari. Singkat cerita saya ketemulah dengan polisi itu. Karena saya penasaran. Hebat loh. Di tengah citra polisi yang sangat terpuruk ya, masih ada saat ini. Di tengah gonjang-ganjing RUU kepolisian yang menimbulkan resistensi ini. Yang sedang akumulasi nih resistensinya. Di tengah pemberitaan-pemberitaan polisi yang tadi seperti Kang Darmawan sampaikan tadi, ternyata masih ada. Dan saya yakin orang-orang seperti ini banyak di tingkat bawah. Ya. Tapi kenapa ya pada struktur komando-komando pimpinan kepolisiannya ya banyak yang kurang bisa memberikan keteladanan. Atau dalam bahasa akademisnya tidak profesional. Sehingga mengakibatkan citranya menjadi tidak baik. Citra yang tidak baik menimbulkan delegitimasi kewenangan, akibatnya kepercayaan masyarakat turun. Dan dampak yang lebih besarnya, ya, institusi ini tidak bisa diandalkan menjadi salah satu lokomotif penopang keberhasilan pembangunan nasional. Kenapa? Karena pembangunan nasional itu salah satu faktornya adalah kepercayaan internasional. Dan salah satu kepercayaan internasional yang menjadi tolok ukur terhadap lembaga kepolisian itu namanya World Internal Security Police Index. Di DPR itu sedang bergulir tadi revisi RUU, revisi Undang-Undang Polri. Sementara kondisi di masyarakat dan tanggapan-tanggapan publik di masyarakat
Yang harus ada itu justru bukan revisi undang-undang, tapi reformasi Polri sehingga mereka mendapatkan kepercayaan seperti yang tadi Prof katakan. Ya, begini, ini ada yang nggak nyambung ya, Ya. antara cara berpikir anggota DPR, Ya. katakanlah begitu ya, anggota DPR, dan instansi di dalam pemerintahan yang mengusulkan revisi undang-undang ini, tentu instansinya Polri, ya. Betul. Terus kemudian Polri juga tentu tidak berdiri sendiri, Ya. mestinya ada koordinasi dengan Sekretariat Negara, Ya. mestinya ada koordinasi dengan Kementerian Pan-RB, Betul. karena walau bagaimanapun ya setiap perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi, strukturnya, personalianya, lalu kemudian konsekuensi daripada keberadaan organisasi dan personalia itu ada fasilitas, ada uang, ya, anggaran, itu Kementerian Pan-RB harus terlibat. Jadi di dalam mengajukan katakanlah perubahan-perubahan Betul. yang menyangkut institusi, apalagi sistem ya perundang-undangan, aturan itu tidak hanya aturan kepada kelembagaan dalam bentuk undang-undang, tapi aturan-aturan internal seperti Perkap, ya peraturan Kapolri yang dibuat harusnya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atas dan di sampingnya. Okay. Nah, jadi nggak bisa tuh berdiri sendiri. Tidak bisa Kepolisian Republik Indonesia itu bikin konsep sendiri, bicara dengan DPR yang kita ketahui lah sudah sangat banyak suara-suara di masyarakat yang cukup apatis, ya, kecewa lah ya, mengenai sikap kritis DPR. Ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa DPR, ya, khususnya di Komisi 3 ini, dilihat oleh masyarakat penggiat demokrasi, masyarakat pemerhati reformasi nasional, tidak memiliki daya kritis kepada kepolisian. Ya, hal ini dibuktikan kasarnya dengan tukang stempel lah ya, Kang. Dibuktikan dengan catatan-catatan ya di berbagai macam pemberitaan dan media. Setiap ada kasus-kasus ya yang menyangkut kepentingan khalayak banyak, bahkan menyangkut nilai-nilai rasa kemanusiaan, ya, Komisi 3 DPR ini kurang tajam menyoroti polisi. Ya banyak sekali lah, tidak usah kita sebutkan ya. Betul. Itu Kontras saja catatan Kontras sepanjang 600 sekian ya. 645. Iya, betul. Catatan katakanlah kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuknya. Ini kan tidak pernah disoroti dengan tajam. Ya. Komisi 3 hanya menyoroti kalau ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan konstituennya. Ya. Tapi kalau di konstituen orang lain saling diam. Atau di kasus-kasus yang menyangkut sesuatu yang sangat penting dan sangat sensitif untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada personil polisi, itu justru lemah. Nah, kenapa demikian? Ya kita tidak tahu kenapa demikian. Padahal harusnya kan orang cita-cita jadi anggota DPR kan menjadi menyuarakan kepentingan rakyat, jadi pejuang-pejuang rakyat. Betul. Orang bercita-cita menjadi polisi kan untuk menjaga rakyat, ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, jadi kalau dilihat dari kepentingannya, ya, merevisi undang-undang kepolisian ini, saya tidak melihat ya, isi daripada undang-undang ini yang perlu direvisi. Ya, tidak melihat ada apanya yang perlu direvisi. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 ini sudah dibahas secara sangat komprehensif ya sejak awal reformasi, ya, sejak pergantian DPR, sejak pemilu pertama di era Orde Reformasi 1999. Dengan sangat komprehensif, sudah mulai satu tahapan-tahapan kajian, bahkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, bahkan di dalam Kementerian Pertahanan saat itu. Ini sudah baik. Nah, tinggal yang dievaluasi itu harusnya bagaimana pelaksanaannya dari setiap pasal-pasal ini, ya, khususnya misalnya di bab 3, ya, pasal 13 sampai dengan 19 yang berisi tentang tugas dan kewenangan anggota Polri, baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi yang dijamin ya tugas-tugas itu oleh undang-undang. Ini bagaimana? Harus dirinci itu. Tugas pokoknya bagaimana?
tugas-tugas operasionalnya bagaimana, tugas administratifnya bagaimana, konsepsi memahami di dalam implementasi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagaimana. Ini harus yang dievaluasi. Nah, dari evaluasi satu persatu bunyi undang-undang ini harus sampai pada satu kesimpulan. Sudah efektif belum undang-undang ini dilaksanakan? Ya kan? Sudah profesional belum anggota-anggota polisi melaksanakan tugas-tugasnya sehingga outcome-nya adalah kepercayaan yang besar dari masyarakat. Harusnya itu. Kalau mau direvisi, saya tidak melihat apa yang perlu direvisi. Kalaupun dalam persepsi ya DPR dan persepsi kepolisian yang sama-sama berkolaborasi dalam satu kepentingan melakukan revisi ini, paling juga revisi melakukan pembenaran atas ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap undang-undangnya sendiri. Karena di pasal 28 itu sudah jelas itu ya. Polisi aktif itu seperti apa? Polisi non aktif itu seperti apa? Dan apa yang menjadi keharusan polisi yang berdinas di dalam institusi kepolisian dan di luar kepolisian. Prof, apakah ada indikasi kuat sampai tadi Prof mengatakan seperti itu bahwa sebenarnya revisi ini hanya untuk memberikan akomodasi-akomodasi yang lebih lebar untuk terjadinya, kalau kita katakan, penyimpangan terhadap undang-undang lama, terutama di pasal 28 itu? Kalau penyimpangan itu, Kang Darmawan, sudah terjadi. Ya, artinya direvisi untuk justifikasi gitu, melegitimasi. Nah, itu bukan dugaan, ya. Itu sudah merupakan penglihatan masyarakat pemerhati penggiat demokrasi dan reformasi nasional sudah menjadi concern, ya, intelektual di kampus-kampus, apakah itu para akademisinya, pengajarnya, pun mahasiswanya, apalagi anak-anak mahasiswa yang belajar hukum, mereka sangat paham. Jangan dipikir tidak paham. Ini perguruan tinggi di Indonesia ini jumlahnya sekarang sudah lebih dari 1.500. Dan dari 1.500 itu separuh dari perguruan tinggi itu punya fakultas hukumnya. Jadi bayangkan anak-anak yang tercerahkan, ya, yang memahami konsep-konsep hukum, ya. Baik itu yang normatif maupun yang substantif, dan juga hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas institusi-institusi negara seperti kepolisian, mereka mengerti. Jadi mereka sadar betul seperti halnya kita bahwa ini di undang-undangnya begini, tapi kok pelaksanaannya berbeda. Nah, dengan adanya miss seperti ini, maka wajar saja yang disampaikan Kang Darmawan tadi, ada dugaan, bahwa saya melihatnya ini bukan dugaan, penglihatan. Ini satu penglihatan masyarakat bahwa jangan-jangan ini revisi undang-undang ini, ya, yang konon katanya sudah ada surpresnya, ya, surat presidennya kepada Komisi 3 DPR, itu hanya untuk melegalkan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang sudah dibuat, ya, oleh Kepolisian Republik Indonesia dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 2002 Pasal 28. Terus kemudian dilegalkan dengan revisi ini. Dengan kata lain, sebetulnya ini revisi yang berbahaya buat bangsa kita. Begini ya, negara kita ini kan negara yang menjunjung tinggi hukum. Ya, kita ini dasar daripada menjalankan pemerintahan ini untuk kepentingan rakyat banyak didasarkan oleh resta, ya, hukum, bukan maksta, ya, bukan kekuasaan belaka. Jadi karena kita ini sudah menasbihkan dirinya sebagai bangsa yang taat hukum, ya harusnya begitu kita tahu ada penyimpangan, itu dihentikan. Jangan dilanjutkan, jangan dibenarkan, gitu loh, Kang Darmawan. Prof, saya tertarik dengan tadi apa yang Prof katakan. Bahkan sudah keluar yang namanya surpres. Surat Presiden kepada Komisi 3 untuk membahas ini. Revisi. Artinya punten. Maaf. Presiden sendiri bagaimana bisa sampai lalai untuk segera mengeluarkan surpres dibanding kemudian meneliti lebih tegas, lebih cermat isi-isi. Kang Darmawan mengikuti tidak wawancara Presiden dengan redaktur media sebagian saya yang ikuti. prominent hari Minggu kemarin, ya, di Hambalang. Betul.
pada saat Presiden ditanya oleh Najwa Shihab ya tentang bagaimana Presiden menyikapi kondisi di Kepolisian Republik Indonesia dan bagaimana Presiden akan mengambil langkah-langkah ya. Itu coba perhatikan di bagian itu ya. Ada satu kalimat Presiden mengatakan bahwa pada dasarnya saya ini percaya pada sistem. Kan begitu? Pada sistem. Di situ kita bisa menafsirkan kira-kira kan lembaga kepolisian itu ada check and balance ya. Mungkin ada Menko Polkamnya, disebut juga oleh Presiden ada Kompolnasnya dan sebagainya. Namun Presiden juga mengakui bahwa saya akan periksa lagi. Kan begitu? Saya akan lihat lagi detailnya. Jadi saya menangkap kesan dari pernyataan Presiden bahwa Presiden ini kan urusannya banyak, nggak hanya polisi, ada TNI juga, ada Badan Intelijen juga, ada Kementerian Dalam Negeri, ada berapa itu? Ada 48 kementerian, ya. Lalu kemudian ada puluhan lembaga-lembaga dan lain instrumen-instrumen, ya, organisasi negara yang demikian besar. Tidak mungkin satu persatu beliau ingat, tidak mungkin satu persatu in detail beliau kuasai, termasuk juga, ya. Konsep-konsep revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang diajukan oleh polisi atau entah oleh siapa kepada Presiden kan tidak mungkin juga dibaca satu persatu. Presiden kan mengatakan, saya percaya pada sistem. Sistemnya itu apa? Setiap rancangan undang-undang atau undang-undang yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas, itu kan melalui etape-etape pembahasan. Internal kementeriannya, sinkronisasinya, DIM-nya, daftar isian masalahnya. Lalu nanti ada Seskap ikut di sana, ada Sesnek ikut di sana, harusnya ada Menpan RB, semua kan ikut paraf. Persoalannya adalah apakah ini kemudian tidak menjustifikasi apa yang dikatakan oleh Presiden terdahulu? I don't read what I sign. Mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda nih Presiden yang sebelumnya dengan Presiden sekarang. Saya percaya Presiden sekarang, ya Pak Prabowo, itu orang yang memiliki concern, ya, concern dan juga orang yang memiliki insight of knowledge yang lebih baik, karena dia mau membaca dan dia mau belajar dari orang lain dan dia mau turun ke bawah secara langsung, walaupun mendengar sesuatu yang pahit. Ya, Anda perhatikan waktu dialog dengan 6 pemimpin redaksi itu kan tajam-tajam tuh. Ya, yang ditanya oleh Kompas, yang ditanya oleh Mbak Uni Lubis, ya Suta Dharma Saputra, Najwa, apalagi. Tapi beliau mau mendengar. Lepas daripada apakah itu nanti akan dilaksanakan atau tidak, dengan mengundang itu kan penuh resiko. Mengundang, ditonton langsung, semua orang bisa mendengar, bisa memberikan penilaian, dan juga resiko dibully kan oleh publik. Setiap kata-kata yang dilontarkan oleh Presiden itu kan dianalisa oleh publik, oleh warganet, oleh netizen. Ada saja yang miss-nya ya, yang kemudian menjadi persoalan-persoalan retorika kemudian. Tetapi kan kita harus melihatnya itu dalam kacamata yang positif. Bahwa Presiden yang sekarang berbeda dengan Presiden yang sebelumnya. Hanya persoalannya, kan Presiden mengatakan, saya sebenarnya percaya pada sistem. Nah, persoalan kita adalah, yang kita tanyakan, apakah ini sistemnya berjalan dengan baik? Betul. Ya kan? Betul. Apakah Sekretariat Negara betul-betul membaca itu? Yang mau direvisi itu apa? Atau ya betul-betul memahami tidak isi Undang-Undang Nomor 2 2002? Memahami itu bukan letter lehnya saja, bukannya pasal demi pasal. Jiwanya ini juga. Nah, jiwanya, naskah akademiknya, ya, kajian historisnya, filosofinya, itu kan bukan sesuatu yang asal. Oh, sudah diperiksa, oke, paraf, kasih Presiden. Itu sama halnya dengan memberikan pekerjaan pada Presiden. Kasihan Presiden. Bayangkan kok semua institusi, oh nggak apa-apa, nanti juga Presiden yang tanda tangan. Seolah-olah melemparkan semua tanggung jawab kepada Presiden. Ini bukan proses bernegara yang baik. Ini bukan berjalannya satu sistem organisasi pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ya, ketika Presiden mengatakan sendiri bahwa sebetulnya saya percaya pada sistem. Nah, sistem yang diberikan kepercayaan ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik tidak? Kan ada Seskap di situ, ya, surat menyurat masuk. Kan ada Sesnek, hubungan antar kelembagaan kan harus cek.
Sesnek akan melakukan sinkronisasi dengan instansi-instansi terkait. Pertanyaan saya, apakah Kementerian Pan-RB dilibatkan? Nah, kan kita tidak tahu, ya kan? Ataukah misalnya Kompolnas dilibatkan, yang paling dekat dengan kepolisian? Kompolnas. Ya kan? Atau misalnya ada apa lagi di bidang kantor kepresidenan? Apakah staf ahli ya atau penasihat ahli, penasihat presiden atau penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan dilibatkan? Kan kita tidak tahu. Nah, kalau presiden percaya pada sistem dan kita juga percaya pada sistem dan orang-orang yang memimpin elemen-elemen sistem ini adalah orang-orang yang kredibel, misalnya penasehat politik dan keamanan, penasihat khusus politik dan keamanannya kredibel, ya kan? Menteri Sekretariat Negaranya kredibel, Menpan RB-nya kredibel, Seskapnya kredibel. Lah, harusnya kan sistem berjalan. Soal kredibilitas dari sistem itu kan terkait dengan pemilihan orang pada saat kabinet dibentuk. Ya. Kalau kita lihat ke belakang, kelihatannya beliau kan banyak tidak terlalu dominan untuk untuk merealisasikan kehendaknya tentang siapa yang memimpin. Kebanyakan datang dari masa lalu. Kita fokuskan pada masalah polisi ya. Jadi kalau ini terlalu lebar pada persoalan yang lain, analisanya bisa macam-macam. Tapi kalau kita kerucutkan kepada masalah sistem yang dimaksud di dalam rencana, karena belum tentu juga dengan maraknya kritik-kritik publik, ya, ada dialog-dialog kritis ya yang mencerahkan, ya, ada pandangan-pandangan yang begitu ramai. Belum tentu juga ini akan dibahas, tapi keinginan pemerintah untuk membahas ini sudah ada. Ya, nah, jadi kalau dilihat dari sini, sistem yang berlaku untuk persoalan ini, organisasi di pemerintahannya ya kepolisian, Kompolnas, Sesnek, ya, Seskap, Kemenpan RB. Itu minimal loh, sekurang-kurangnya. Dilibatkan. Kalau saja di dalam revisi, kan saya sendiri tidak tahu apa yang mau direvisi ini. Publik juga belum banyak apa yang mau direvisi. Saya ini baca undang-undang kepolisian ini dari ujung sampai ujung, ya, nomor 2 2002. Terakhir, Prof terima nggak? Apa sudah beredar dan bisa Saya belum tahu apa isi revisinya. Tapi saya masih concern pada undang-undang kepolisian ya, yang lama itu. Dan mempertanyakan apa yang perlu diubah. Saya sudah baca ini semua, Kang Darmawan. Sampai sekarang pun saya masih baca-baca ya. Ini dari semua ini saya bingung apa yang mau dirubah ya. Ini semuanya nih masih bagus. Yang perlu kita lakukan adalah evaluasi, bukannya perubahan ya. Jadi kembali lagi sistem tadi ya. Pertanyaannya, kredibel tidak sistem itu? Karena presiden percaya pada sistem. Jadi kredibel tidak? Kredibel itu dalam artian pertama, pelibatan, paling minimal pelibatan. Apakah instansi lain selain kepolisian di dalam mengajukan revisi ini dilibatkan? Tadi saya katakan, Sesnek terlibat tidak? Seskap terlibat tidak? Pan RB terlibat Kompolnas, minimal. Kompolnas terlibat tidak? Nah, di luar ini terhadap isi revisi, kalau revisi ini misalnya ingin melegalkan ya kedudukan kepolisian Republik Indonesia di instansi-instansi yang sudah mereka duduki sebelumnya, gitu ya. Di berita-berita berkembang ini banyak lah ya. Tidak kurang dari 50-an instansi ini macam-macam ya. Instansi yang mereka sebutkan harus dilibatkan juga. Harus didengar karena itu stakeholder di dalam pembahasan. Itu yang disebut dengan sistem. Nah, kembali lagi yang kita pertanyakan, presiden percaya pada sistem. Jadi dalam asumsi presiden seharusnya sistemnya berjalan lah ya. Seharusnya dengan sistem yang seperti ini saya percaya hasilnya pasti baik. Tapi ternyata kok hasilnya dipersoalkan banyak orang. Berarti something wrong with the system. Iya kan? Betul. Nah, itulah yang menjadi pertanyaannya. Kalau misalnya ternyata sistem tadi Prof mengatakan barangkali ada something wrong di sana. Kemudian Presiden sudah mengeluarkan surpres tadi, surat Presiden kepada Komisi 3 lah atau kepada DPR. Ketika ini terjadi, jadilah kemudian RUU ini menjadi UU. Apakah bisa dikatakan nanti secara hukum Presiden sudah katakan saja
melegalkan satu proses yang sebetulnya buruk dengan adanya surprise tadi? Saya kembali lagi gini ya, Kang Darmawan. Presiden itu tidak bermaksud demikian. Iya, tidak pasti. bermaksud demikian. Pasti. Ya. Namun dengan adanya situasi yang seperti ini, ya sebetulnya masyarakat memberikan kepercayaan kepada presiden ya, dan pemerintah ya untuk segera memperbaiki ini. Itu satu ya. Tapi sebetulnya kalau stakeholder ya pemerintahan berarti kan di bawahnya presiden. Iya, betul. Kapolrinya atau Menpan RB-nya atau Mensesnek-nya atau Seskapnya sudah tahu bahwa ini akan menjadi persoalan dan tengah dipersoalkan publik. Lalu kemudian legal standing-nya juga diragukan oleh banyak orang. Mereka harusnya mengambil alih segera tanggung jawab ini untuk melakukan perbaikan di dalam prosesnya. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan sama halnya itu melemparkan tanggung jawab semua pada presiden. Betul. Padahal revisi undang-undang kepolisian ini saya yakin 100%. Bukan keinginan presiden. Bukan keinginan presiden. Ini keinginan, saya tidak tahu persisnya keinginan siapa, tapi yang pasti ini pasti datang dari institusi kepolisian. Pasti ya, ini keinginan kepolisian. Tapi saya juga tidak yakin apakah ya seluruh polisi Indonesia juga seperti masyarakat demokratis ingin seperti itu. Ya seperti yang revisi akan dilakukan. Apa benar semua polisi itu ingin ya bisa duduk di lembaga-lembaga sipil? Ya kan? Memang belajarnya apa gitu sehingga saya saja ya atau kita yang belajar ekonomi saja mengukur misalnya kita kalau belajar ekonomi kuliah di Fakultas Ekonomi kira-kira nanti kalau bekerjanya kan sudah mengukur di perbankan, di marketing, di produksi di ini. Ada track kalau kita kan nggak mungkin kita belajar ekonomi terus nanti pengen jadi lawyer. Ya harus belajar hukum dulu. Betul. Atau seorang ahli hukum, dia belajar hukum terus dia pengen saya ingin di perbankan, dia boleh, tapi mengerti dulu proses perbankan. Jadi masing-masing kan ada couplingnya sama seperti halnya polisi. Ketika Anda ya bercita-cita ingin menjadi polisi, apa yang ada di hati dan pikiran Anda sebagai polisi? Pastikan menjaga masyarakat, melindungi, menangkap penjahat, menegakkan hukum, menjadi pelindung pengayom, minimal bisa menjaga keluarga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung. Kan itu, ya kan? Betul. Menjadi polisi kan Anda tidak terpikir, kalau saya jadi polisi nanti saya ingin jadi kepala bulog, kan enggak? Kalau saya jadi polisi nanti saya akan bercocok tanam, ngurusin jagung, kan tidak? Ya kan? Anda kan tidak berpikir sejauh itu. Kalau saya jadi polisi itu nanti saya akan bekerja di bea cukai, di imigrasi, kan tidak begitu. Karena ruang lingkup kepolisian itu sudah diatur dari awal. Tugas pokok, wewenangnya apa, terus kemudian sejarahnya terbentuknya satu lembaga kepolisian di dunia maupun di Indonesia, itu kan sudah jelas semua. Jadi Anda jadi polisi itu punya cita-cita yang jelas. Ya kan? Sama halnya Anda ya masuk Fakultas Ekonomi, Kang Darmawan, seperti saya, ya. Kan cita-citanya juga jelas. Apakah terpikir oleh Kang Darmawan ketika masuk Fakultas Ekonomi, terus akan memanggul senjata ke Papua, ikut perang, atau ke perbatasan-perbatasan di wilayah-wilayah terluar? Kan tidak. Anda ingin kerja di bank kan? Saya pernah bekerja di satu lembaga yang sesuai dengan dengan jurusan saya, kemudian keluar karena ternyata panggilan jiwa pada hal yang lain. Prof, tapi kan Anda belajar dulu kan? Perlu proses untuk berganti bidang, alih status kan? Iya betul. Prof, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi tentang urusan presiden ini. Apakah Prof melihat ada indikasi keterjebakan atau dijebak atau apapun presiden oleh institusi tertentu dalam persoalan revisi RUU ini? Saya mengenal Presiden Prabowo ini bukan ketika beliau baru jadi presiden. Ya. Saya mengenal lama ya, cukup lama lah, 30 tahun. Ya, insya Allah beliau juga mengenal saya. Gitu. Beliau bukan tipe orang yang bisa dijebak-jebak. Ini bukan soal jauh, siapa yang berani menjebak dia. Barangkali iseng-iseng berhadiah gitu. Enggak. Ini saya kembali lagi ya.
beliau ini kan berpikirnya positif, Kang Darmawan. Ya, Betul. beliau ini kan percaya pada sistem. Oke, siap. Itu harus digarisbawahi. Garis bawahi ya. Beliau ini tidak pernah berpikir negatif tentang orang. Oke. Itu Pak Prabowo yang saya kenal. Dia ini orangnya pemaaf. Iya. Ya. Iya. Jadi tapi kalau sudah marah, jangan coba-coba. Kalau beliau dibohongi, ya dibohongi terutama ya. Terus kemudian ya itulah kira-kira, jadi jangan coba-coba. Jadi saya tidak melihat ya, ini ada satu konspirasi untuk menjebak. Siapa yang berani? Begitu beliau tahu ada yang menjebak, penjebaknya dijeblosin duluan, selesai. Ini masalah sistem. Ini masalah sistem. Dan kita semua kan mengingatkan ya, dialog publik ini kan juga merupakan megafon diplomasi. Kalau dalam konteks diplomasi publik ya, ini ya diperbaiki saja. Dan jangan menunggu presiden yang memperbaiki. Karena kalau menunggu presiden yang memperbaiki, itu akibatnya ya bisa fatal kepada pejabat-pejabat publik yang terkait. Jadi lebih baik pejabat-pejabat publik yang terkait ya dalam sistem itu ambil tanggung jawabnya, lakukan perbaikan. Jangan semuanya diberikan kepada presiden. Orang mereka kok yang mengajukan revisinya. Mereka lakukan penilaian keadaan, bagaimana kondisi masyarakat. Jangan menambah beban persoalan pemerintah, ya, dengan instabilitas politik yang tidak perlu. Soal itu, Prof, kita kan melihatnya ini datang dari satu institusi untuk mengubah satu undang-undang, kemudian direspon oleh DPR. Ketika misalnya isinya justru tidak mencerminkan semangat reformasi, apakah bisa dikatakan bahwa dua institusi ini, pengusul dan penerimanya di Senayan, itu sudah mengkhianati jiwa reformasi 98? Oh ya, itu otomatis, stigma itu akan otomatis muncul dengan sendirinya, ya. Reformasi ini apa sih? Perbaikan kan, menuju sesuatu yang lebih baik. Berarti kan dia harus nafasnya itu harus nafas yang progresif. Betul. Berjalan terus, memperbaiki sampai mencapai keadaan idealnya. Karena kalau dia direvolusi, ini korbannya akan begitu banyak, drastis, dan kita tidak tahu bagaimana mengkanalisasinya. Betul. Tapi sebetulnya hasil akhirnya itu sama, hanya dimensi waktunya berbeda. Kalau reformasi, kalau reformasi itu pelan-pelan, kalau revolusi hajar sekaligus, tapi dia akan memukul banyak sektor yang unpredictable. Ya. Betul. Jadi kalau kemudian polisi yang di dalam reformasi internal ABRI ditempatkan secara mandiri, bagian daripada fungsi keamanan dalam negeri, ya lakukan tugasnya itu dengan baik, sesuai dengan porsinya. Jangan nambah-nambah, jangan mengurangi. Itulah esensi reformasi, kan dia sudah direformasi. Lalu dievaluasi apakah penempatan pada saat reformasi internal ABRI ini, penempatan kedudukan kepolisian ini, sudah baik tidak? Kekurangannya di mana? Nah, jangan mencari-cari sesuatu yang membuat dia semakin kurang kepercayaannya di mata masyarakat. Kalau sekarang ya, polisi kan urusan lalu lintas saja itu kan bukan persoalan gampang. Coba Kang Darmawan lihat, kota besar mana yang tidak ada kemacetan? Dan di setiap kota besar ya, yang lalu lintasnya sudah semrawut, pasti sangat perlu polisi. Dan kehadiran polisi pasti nggak cukup juga. Karena rasio polisi terhadap penduduk ini memang masih kurang. Nah, jadi ini saja sudah merupakan satu persoalan yang membutuhkan kehadiran dan profesionalisme. Jadi polisi berpikir soal lalu lintas saja tidak gampang. Kedua, kriminalitas. 274 juta penduduk Indonesia sekarang. Ya. Kemudian kelas menengah barunya konon katanya 30%. Kalau 30% kira-kira 80 jutaan. Meskipun tergerus ya. Lalu kemarin tergerus oleh COVID dan juga oleh konjungtur ekonomi dan sebagainya. Konon katanya dari 30% menengah ini sudah turun levelnya. 30% sudah turun. Nah, ini kan tentu menimbulkan efek-efek, ya, efek-efek sosial. Dan bagi sebagian masyarakat kita yang nilai-nilai sendi kehidupan agamanya tidak begitu kuat, ya, juga kemudian dihimpit oleh kebutuhan kehidupan yang berat, kan cenderung terbawa pada arus kriminalitas. Dan pada saat kriminalitas tinggi di tengah situasi sosial
yang sangat dinamis, tekanan ekonomi yang sangat tinggi, ini kan polisi perannya sangat penting, sangat vital. Ya, kalau tidak ada polisi, wah disorder, ya kan bisa social disorder. Dan itu pun kurang polisi di situ. Bagaimana polisi menerima laporan kepolisian, bagaimana polisi menindaklanjutinya, bagaimana polisi bisa secara proporsional dan adil merespon dan menegakkan hukum. Ini saja persoalan, ya. Belum lagi soal perlindungan, belum lagi keamanan di dalam negeri, ya. Belum lagi objek-objek vital. Jadi belum lagi masalah di era digital sekarang nih, era IT, ya. Kejahatan-kejahatan. Iya, apa namanya unconventional crime ya sangat luar biasa. Nah, ini saja membutuhkan satu konsentrasi tersendiri kepada lembaga kepolisian untuk membenahi diri. Banyak sekali, ya. Jadi bagaimana mungkin ya yang persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas, fungsi, wewenang, jati diri kepolisian ini yang masih membutuhkan banyak sekali hal untuk dibenahi menuju tataran profesionalismenya. Kemudian polisi dikasih tugas misalnya ngurus pertanian, ngurus pangan, ngurus imigrasi, ya ngurus apa lagi kependudukan, macam-macam sektor. Saya rasa ini akan semakin menjauhkan ya cita-cita reformasi. Ya, kenapa polisi harus dipisahkan? Salah satu cita-cita reformasi internal ABRI kenapa polisi harus dipisahkan itu supaya dia bisa menjadi profesional, fokus sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan ketertiban sosial nasional di dalam negeri. Nggak usah berpikir dia juga mau tugas di luar negeri. Misalnya ingin juga jadi bagian daripada atase kepolisian. Nggak ada itu di dunia atase kepolisian. Jadi nggak usah lah, dalam negeri aja dulu. Dan di dalam negeri pun urusan kepolisian ini masih sangat banyak. Gitu ya. Masih banyak. Dan yang paling penting Kang Darman, tugas polisi itu sangat mulia. Ya, menolong orang, membantu orang, yang menjaga orang, melindungi, mengayomi, menegakkan hukum. Ahli surga loh polisi-polisi ini. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Prof, ini ada hal yang menarik nih, Prof. Saya mendapatkannya justru dari tulisan Profesor Yudi di Kompas kemarin. Ada telegram Kapolri tanggal 12 Maret 2025 yang mencatatkan 25 perwira aktif ditempatkan di berbagai kementerian. Itu datang dari Kapolri. Apakah ini artinya bahkan sampai Kapolri pun ternyata jauh dari sikap reformis? Ini kan fakta ya. Jadi kalau faktanya begitu, maka indikasi Kapolri tidak memahami reformasi sangat jelas. Ya, satu itu. Dan bukan indikasi kalau begitu, karena sudah ada bentuk perbuatan. Kan ini fakta. Iya, fakta. Telegram. Fakta. Terus kedua, ya pemerhati demokrasi, masyarakat sipil yang demokratis, ya, pemerhati reformasi nasional dan para akademisi. Secara letterlah kan tetap berpegang pada pedoman undang-undang nomor 2 2002 ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 28 itu jelas disebutkan tuh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau atau pensiun dari dinas kepolisian. Itu kan jelas. Ya, di ayat 3 pasal 28. Nah, jadi tidak ada, ini kan negara kita itu kan memiliki struktur legislasi nasional, di mana yang paling tinggi itu kan undang-undang dasar. Ya. Setelah itu kan undang-undang. Jadi baru setelah undang-undang mungkin peraturan presiden, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu kemudian keputusan presiden, keputusan pemerintah, baru menteri, ya. Keputusan menteri, peraturan menteri, baru nanti ada peraturan gubernur, ke bawah kan ada tata urut perundang-undangannya. Kalau dulu anak-anak fakultas hukum sangat mengerti itu. Jadi kalau kita meletakkan dasar dari ya pimpinan kepolisian menempatkan personil-personilnya di lembaga-lembaga lain itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak cukup dengan peraturan Kapolri loh. Kapolri ini kan di bawah undang-undang. Lembaga polisi ini di bawah undang-undang, betul ya.
Di atasnya polisi itu ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden. Jadi menurut saya ini masalah pemahaman. Ini pemahaman yang salah dalam proses konstitusi kita. Prof, soal pemahaman, kan kita tahu ada banyak pendekar HAM. Kalau saya harus menyebut nama, kita tahu ada Bang Hendardi. Beliau adalah seorang pendekar HAM, pendekar hukum yang baik. Yang saya dengar dalam beberapa tahun terakhir itu kan mendampingi beberapa Kapolri. Entah sebagai staf ahli atau apa. Mengapa beliau diam saja ketika urusan-urusan yang agak degil ini terjadi? Gitu. Bahkan misalnya apakah beliau sama sekali tidak tahu ketika Kapolri melakukan mengirim telegram seperti itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tadi. Ini gimana? Apakah beliau memang diam atau didiamkan atau mendiamkan diri apa istilahnya? Wah, saya tidak tahu persis ya itu bagaimana kondisi hubungan dan psikologisnya yang Kang Darmawan sebutkan tadi. Tapi kalau soal kedekatan dengan Kapolri, saya rasa banyak orang yang dekat dengan Kapolri ya. Bagi seorang intelektual, akademisi, gitu, cendekiawan, itu kedekatan itu merupakan satu anugerah untuk bisa melakukan transformation idea sharing. Oke. Ya, harusnya begitu. Iya. Nah, jadi kedekatan itu jangan membuat kita jadi larut. Betul. Tetap harus mempertahankan prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan kita yang objektif, ya, dan kita yakini kebenarannya. Kalau soal kedekatan, ya, di era reformasi yang pertama. Kalau kedekatannya ini, Prof, kalau kedekatannya resmi misalnya tiba-tiba anggaplah saja penasehat, beberapa orang itu ya, jadi staf penasehat, think tank atau apapun namanya. Ya, hal seperti itu sudah saya alami, Kang Darmawan. Betul. Tahun 98 di era reformasi pertama, ketika Jenderal almarhum Pak Dibio Widodo diganti oleh penggantinya Jenderal Rusman Hadi, polisi. Saya kan staf ahli Kapolri, penasehat Kapolri nomor 1 urutannya. Siap. Dari orang sipil. Itu soal kedekatan. Setelah itu Pak Rusman Hadi digantikan, saya masih ikut. Dengan Pak Dai Bahtiar juga saya sangat baik hubungannya. Dengan mantan Kapolri Pak Sutanto sangat baik saya hubungannya. Dengan mantan Kapolri Pak Bambang Danuri, Pak BHD sangat baik. Lalu kemudian Pak Badrodin Haiti juga saya sangat baik. Dengan Pak Tito sangat baik. Baik semua. Dengan Pak Sigit sekarang saya kenal sejak beliau masih ajudan presiden dan kebetulan saat itu saya menjadi menteri di kabinet. Saya kenal baik semuanya. Tapi kan tidak merubah cara pandang dan sikap saya bagaimana memposisikan diri saya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi sudah bicara dengan aturan undang-undang. Tetap secara pribadi tetap baik, tetapi pandangan ya kita saling mengingatkan. Betul. Kebetulannya waktu di era Pak Rusman Hadi kan undang-undang ini belum ada. Nomor 2002. Tapi waktu itu saya mengencourage karena saya juga pada saat yang bersamaan menjadi tim ahli di Menhankam Pangap. Jadi saya menjaga hasil reformasi internal ABRI yang memisahkan TNI dengan Polri itu betul-betul bisa dalam track polisi menuju profesionalisme yang diinginkan oleh reformasi itu. Sehingga saya diminta membantu Kapolri waktu saat itu ya, Kapolri di era reformasi awal sampai pada Dai Bahtiar. Nah, kemudian di era-era selanjutnya sebetulnya loncatan tanda kutip ya, kalau dikatakan intervensi lah personil kepolisian aktif ke dalam lembaga-lembaga sipil ini kan 2019 ke 2024 sebetulnya loncatannya. Ya. Dengan kata lain di era Pak Jokowi lah begitu. Ya, di era Pak Presiden Jokowi. Saya ingat pada saat saya masih menjabat Menpan 2014, 2016 atau 2017 ya, waktu itu ada kekosongan atau open bidding pengisian jabatan Dirjen Imigrasi. Saya ingat betul waktu itu. Lalu calon-calon yang diajukan dari Kementerian Kumham dan instansi lain sebagai Menpan saya menilai kurang begitu kuat. Karena Presiden menginginkan Dirjen Imigrasi tanda kutip reformis, orang yang berani tegas ya untuk menindak bawahan-bawahannya yang mempersolid
proses-proses perizinan ya, terus kemudian yang memanfaatkan kewenangan dan sebagainya. Lalu saya mengusulkan kepada Presiden pada saat itu, Pak, bagaimana kalau kita rekrut dari instansi kepolisian atau tentara yang memiliki latar belakang pemahaman hukum. Jadi kalaupun tentara, Dia mungkin ngerti dari hukum, ya. babinkumnya atau Iya. apa, atau dari polisi yang dia punya sarjana hukum atau mengertilah soal itu. Waktu itu Presiden setuju. Hanya saya sampaikan pada saat itu ke Presiden, Pak, tapi aturannya tidak bisa yang aktif. Gimana Harus caranya? dipensiunkan Kita dulu. cari polisi yang mau pensiun. Ya, yang mau pensiun sehingga pada saat dia diangkat TMT-nya pas dia pensiun. Setuju. Ketemulah waktu itu, saya ingat betul, Kapolda Bali yang akan pensiun, Mayor Jenderal atau Irjen Polisi Roni Sompi. Oke. Jadi Pak Roni Sompi itu daftar, ikut prosesnya, ya sebagaimana halnya open bidding Ya, mau open masuk ke bidding, ya, institusi sipil, lalu kemudian pada saat di akhir dia akan ditempatkan, saya lupa persisnya, yang pasti ketika dia dilantik dia pensiun. Dilantik sebagai Dirjen Imigrasi, dia pensiun. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Lalu saya ingat juga waktu itu untuk pengisian jabatan salah satu dirjen di Kementerian Perindustrian. Terus ada satu irjen polisi, saya lupa ya namanya, itu CV-nya masuk ke kantor Kementerian Menpan dan kita bahas. Lalu saya waktu itu lapor juga ke Presiden, Pak Jokowi. Presiden setuju untuk dipertimbangkan. Kata Presiden, ikut saja proses seleksi. Dan kemudian kita ikutkan proses seleksi bertepatan dengan pensiun yang bersangkutan. Dan sah juga ya. Dan hasil seleksinya juga baik. Ya. Itu betul. Ya. Jadi ketika dia menjadi dirjen, dia sudah pensiun. Nah, harusnya role model seperti itu yang dipertahankan. Saya ingin bertanya begini, kalau misalnya telegram itu keluar, apakah tidak melalui Kementerian Pan-RB dulu? Telegram yang tadi tuh, yang di... Oh, saya tidak tahu ya. Yang sekarang... Kalau misalnya itu terjadi tanpa sepengetahuan, ini kan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu juga masih sebuah kesalahan ketika misalnya Kementerian Pan-RB juga meloloskan sesuatu pelanggaran tadi. Mengapa bisa terjadi seperti itu di Pan-RB? Mungkin, Kang Darmawan, seperti halnya pada era Dwifungsi ABRI, ya, ABRI ini merasa sebagai super body. Jadi dia bisa dengan TR, Panglima TNI, ya, dia bisa menempatkan orang misalnya menjadi wakil bupati, kepala dinas di instansi Kementerian Dalam Negeri, ya kolonel jadi kepala dinas di mana. Terus kemudian di kementerian ini masukkan jenderal ini, di Bulog misalnya brigjen ini dengan TR. Nanti kalau diperlukan lagi ditarik lagi. Dia merasa super body. Itulah yang direformasi. Itulah yang direformasi kan Dwifungsi itu direformasi. Betul. Intervensinya, karakternya, budaya kerjanya, rasa dia super body yang bisa menguasai semua instansi. Nah, polisi kan harusnya menginduk kepada histori reformasi itu. Bercermin lah ya. Bercermin, memahami filosofinya. Apa bisa dikatakan bahwa saat ini polisi sudah merasa menjadi super body tadi? Saya rasa demikian. Saya rasa itu keliru. Itu keliru. Harusnya kan tidak demikian. Ini era yang sangat terbuka. Era check and balance ya. Betul. Jangan underestimate loh pada anak-anak kita. Pada anak-anak kita generasi Z ya yang seolah-olah nggak pernah ngomong, nggak pernah ini. Tapi begitu dia nge-tweet, ya Twitternya di-follow oleh jutaan orang, dan dengan tweetnya mereka tiba-tiba lapangan bisa penuh. Iya kan, orang bisa berdatangan. Jangan anggap enteng loh sekarang cara berpikir, koherensi dengan teknologi, ya kesadaran, pengetahuan. Orang dapat dengan mudah sekarang untuk mengetahui tanda kutip ya informasi-informasi kebenaran. Betul. Jadi menurut saya ya perasaan ya lebih lembaga polisi sebagai satu lembaga yang lebih atau merasa super body sehingga
menganggap dirinya mampu ya untuk bisa masuk ke dalam semua lini institusi-institusi sipil di luar dinas kepolisian, saya rasa ini harus mulai dihilangkan ya, dihilangkan. Karena apa? Karena kita harus menyadari institusi kepolisian ini memiliki tugas yang sangat mulia. Dan di dalam tugas yang sangat mulia itu banyak sekali tantangan ya, yang harus dihadapi dan banyak sekali persoalan yang harus mempersiapkan dirinya untuk bisa menghadapi tantangan dan persoalan itu. Jadi PR-nya masih banyak. Sehingga berpikirlah secara bijak untuk melakukan pembenahan ke dalam. Perbaiki kapasitasnya, perbaiki efektivitas tugasnya, perbaiki proses di dalam menjalankan tugasnya, perbaiki citranya di masyarakat, dan capai outcome hasil dari tugas kepolisian ini sebaik-baiknya. Itulah yang disebut dengan profesionalisme, Kang Darmawan. Makanya World Internal Security Police Index ini mengukur profesionalisme dan polisi kita seluruh termasuk dunia jelek itu. Ya, Prof, kalau saya baca tulisan Prof. Tahun 2023, 2024 ya, YP, World Internal Security Police Index menempatkan Indonesia pada ranking ke-63 dari 120-an negara yang mereka ukur. Nah, terus nilai indeksnya, range-nya itu 1 sampai dengan 10. 0,1 sampai 1 nilainya, 1 sampai 10 lah. Kita itu nilainya 0,51. Pasti kan orang bilang 0,51. Kalau di kampus ya belum 60, berarti belum C. D lah ya. Ya, itu D tuh, nilainya D. Berarti jauh. Kalau belum C berarti belum B. Gimana A-nya? Kapan A-nya? Nah, mari kita bandingkan. Ya. Dari 120-an negara ini yang diukur ya oleh World Internal Security Police Index ini, nomor satunya, Kang Darmawan ya, nomor satunya itu Denmark. Nomor 2-nya Finlandia. Nomor 3-nya Norwegia. Nomor 4-nya Anda tahu negara mana? Singapura. Bayangkan. Negara tetangga. Hebat nggak? Singapura. Ranking keempat. Dengan indeksnya 0,84. Bayangkan jauh. Dari 0,51. Padahal dari Batam ke Singapura naik boat itu cuma 45 menit. Tapi kok indeks profesionalisme kepolisiannya yang diukur oleh 4 aspek itu, kapasitas lembaga polisinya, efektivitas dia mengatasi tugas-tugasnya, kemudian proses dia bekerjanya, dan outcome serta legalitas kepercayaan dari masyarakat. Itu indikator-indikatornya. Nah, kita ini jauh sekali, Kang Darmawan. Kesimpulannya ya, posisi kita kalau bicara soal profesionalisme kepolisian, posisi kita tentang lembaga polisian ini perlu diperbaiki. Lihat aja ini kan parameter yang sangat objektif ya, universal dan transparan. Kita harus mawas diri. Itulah alasannya kenapa akademisi seperti saya yang juga praktisi terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, punya kapasitas apa misalnya saudara bicara soal ini? Saya punya pengalaman. Pengalaman bekerja di lembaga kepolisian sebagai penasihat ahli dari Kapolri. Saya juga pernah di Komisi 1 yang dulu juga membidangi kepolisian. Saya pernah menjadi Menteri Pendidikan Aparatur Negara yang juga berkoordinasi terhadap masalah-masalah kelembagaan dan personil kepolisian. Dan saya cinta polisi. Kawan saya banyak polisi dan saya melihat banyak polisi-polisi yang bagus yang harus kita selamatkan melalui satu ya itu dah reformasi kepolisian. Satu pertanyaan terakhir nih, Prof. Dengan segala saya terbuka lah, kebobrokan, kedegilan dan lain sebagainya yang tengah terjadi dalam dalam kondisi Polri saat ini, apakah itu sebetulnya menegaskan bahwa Indonesia tengah bergerak ke arah police state, negara polisi, atau NKRI, negara kepolisian Republik Indonesia? Kalau dibiarkan akan seperti itu. Ya kalau kan Presiden sendiri mengatakan the power tend to corrupt. Ya. Lord Acton ya. Ya, terus kemudian absolute power
Tends to corrupt absolutely. corrupt absolutely. Iya, corrupt absolutely. Itu di dalam wawancara dengan ke-6 pimpinan redaksi kemarin, Presiden kan mengatakan demikian. Betul. Dengan pernyataan Presiden yang demikian, maka setiap kekuasaan itu perlu check and balance. Betul. Ya kan? Perlu dijaga, perlu dikembalikan pada rule of law-nya, kepada aturan mainnya. Betul. Sama halnya dengan lembaga kepolisian kita ini. Betul. Kalau dia tidak dijaga, dia tidak direformasi, Betul. dia tidak diingatkan, Betul. akan cenderung menyimpang jauh. Dan kesan internasional kepada kita menjadi tidak begitu baik. Betul. Kalau kesan internasional kepada kita tidak begitu baik, maka kepercayaan investor Betul. untuk turut menjadi pendongkrak, pendorong pembangunan ekonomi nasional akan menjadi rendah. Betul. Akibatnya apa? Foreign direct investment akan menjadi turun. Betul. Dengan demikian, target-target pembangunan untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera juga akan terhambat. Betul. Jadi, reformasi kepolisian menjadi salah satu agenda nasional yang sangat penting untuk mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Kalau dalam tulisan saya itu kan sangat jelas tuh saya sampaikan apa sih hubungannya antar negara yang demokratis, pemahaman terhadap supremasi sipil, terus kemudian tujuan bernegara, dan proses reformasi terhadap kelembagaan-kelembagaan negara termasuk kepolisian. Itu akan saling berkaitan. Jadi kalau polisi ini punya kesadaran untuk membantu Presiden Prabowo nih, yang mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara lain, untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo mewujudkan pembangunan nasional yang lebih sejahtera, saran saya, mari sama-sama reformasi ini dengan civil society melakukan pendalaman bagaimana melakukan reformasi kepolisian yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan bagi polisi sendiri dan juga bagi tujuan pembangunan nasional kita. Terima kasih Prof. Saya akan menutup pertemuan kita dengan satu narasi. Ketika negara kehilangan kendali atas aparatus kekuasaannya, maka bayangan distopia bukan lagi ranah fiksi melainkan kenyataan sehari-hari. George Orwell pernah mengikatkan bahwa kekuasaan bukanlah alat, melainkan tujuan itu sendiri. Hari ini kita melihat bagaimana kepolisian, lembaga yang semestinya menjaga ketertiban, justru melintasi batas tugasnya, menginjak wilayah sipil, menyusupi ruang politik, dan merobek etika profesi yang seharusnya menjadi pijakan. Kita sedang menyaksikan tragedi perlahan, ketika reformasi dilemahkan atas nama efisiensi, dan profesionalisme dikorbankan atas nama kekuasaan. Dalam bayang kelam ini, suara publik yang kritis menjadi satu-satunya pelita yang tersisa untuk menjadi penunjuk arah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Karena apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggemakan keadilan sebagai fondasi, bukan ornamen hukum. Maka jika supremasi sipil hendak ditegakkan, reformasi Polri bukan sekadar kebutuhan birokratis, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan marwah bangsa ini. Karena sebagaimana Socrates percaya bahwa negara yang adil adalah yang menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, begitu pula Indonesia. Ia hanya akan besar bila penjaga keamanannya benar-benar menjadi pelindung, bukan penguasa dalam bayang-bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.